Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, jagat maya ramai menyoroti sosok Ridwan Kamil. Pria yang selama ini dikenal dengan citra santun dan religius, mendadak menjadi sorotan publik akibat isu perselingkuhan yang menyeret nama seorang wanita bernama Lisa Mariana. Di tengah ramainya pemberitaan soal dugaan perselingkuhan tersebut, publik pun semakin dibuat heboh ketika Lisa Mariana telah melahirkan seorang anak pada Januari 2022 saat usia kehamilannya diduga baru menginjak 7 bulan. Kecurigaan pun bermunculan, apakah benar Lisa pun sudah hamil sebelum bertemu dengan Ridwan Kamil? Ataukah ada kisah lain yang sengaja disembunyikan? Mengingat pertemuan pertama antara Lisa dan Ridwan Kamil terjadi pada Juni 2021. Lalu, bagaimanakah tanggapan Lisa atas tudingan bahwa ia sudah hamil terlebih dahulu? Apa alasan yang membuatnya berani untuk mengungkap hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil ke hadapan publik? Dan seperti apa pula pandangan seorang psikolog mengenai dampak psikologis dari luka dalam pernikahan, terutama yang disebabkan karena adanya sebuah perselingkuhan. Di sisi lain, seperti apa pula ahli tarot Denny Darko yang menyoroti ibu cinta dan Ridwan Kamil yang sebelumnya tertangkap kamera melaksanakan sholat Id dengan berjalan di jalur yang berbeda. Dan bagaimana pula tanggapan dari Rasman Arif Nasution? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai kuasa hukum Lisa Mariana mengungkap kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil, kini giliran Lisa Mariana angkat bicara secara langsung. Dalam wawancara eksklusif melalui sambungan telepon bersama tim Intens Investigasi, Lisa pun menegaskan bahwa tuduhan ia sudah hamil sebelum bertemu Ridwan Kamil adalah fitnah. Lisa pun menyatakan bahwa ia tidak dalam kondisi hamil saat pertemuan itu pun terjadi. Bahkan ia pun juga berani menjamin kebenaran pernyataannya 100%. Spekulasi liar soal kehamilan Lisa pun mencuat seiring komentar tajam dari netizen lantaran anak yang ia lahirkan disebut hanya berusia 7 bulan dalam kandungan, bukan 9 bulan sebagaimana umumnya. Namun, Lisa kembali membantah tudingan tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa sang anak pun lahir secara prematur pada 26 Januari 2022 lalu. Sebuah fakta medis yang tidak bisa dipungkiri, namun nyatanya tetap menjadi bahan pergunjingan publik. Nggak ada kayak gitu ya, saya belum hamil ya. Jadi kalau dia berstatement seperti itu fitnah 100% dijamin. Betul, karena kan anak saya itu lahir cuma di berapa weeks gitu ya. Prematur berarti kan? Gitu, belum saatnya gitu ya. Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat gitu ya? Lebih cepat. Ya, kuasa hukum Lisa sebelumnya juga mengungkapkan fakta mengenai tabir pertemuan pertama kali Lisa dengan Ridwan Kamil. Di mana pertama kali pertemuan antara Lisa dengan Ridwan Kamil terjadi pada Juni 2021 lalu. Dan keduanya pun menghabiskan waktu bersama selama 3 hari di salah satu hotel di Palembang. 2 minggu setelah pertemuan itu, Lisa pun memberi kabar kepada Ridwan Kamil jika dirinya mengandung. Dan sejak saat itu hingga 8 bulan terakhir kemarin, Ridwan Kamil pun rutin memberikan biaya terhadap Lisa. Namun, lantaran kebutuhan bulanan anaknya sudah tidak ditanggung oleh Ridwan Kamil. Hal itulah yang menjadi alasan Lisa untuk berani mengumbar hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil.
Awalnya itu karena berhenti nafkah aja sih, kasih bulanan ya, gitu. Intinya kenapa klien saya bisa speak up, yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan? Dan itu tidak terpenuhi. Dan saya kembali lagi, boys will be boys. Laki ya jadi laki lah, penuhi omongannya, itu aja. RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami meluap ini ke media. Nah, mereka mengirimkan, itu kan after COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Kami ingin menegaskan bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Sementara itu, jika melihat ke belakang, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia dikenal sebagai pasangan yang selalu romantis dan juga harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka pun kerap menjadi sorotan. Bukan karena kontroversi, tetapi justru karena kekompakan dan juga kebersamaan yang mereka tunjukkan di berbagai kesempatan. Namun, hal yang cukup berbeda terjadi pada Lebaran kemarin, di mana saat isu perselingkuhan beredar, momen Ridwan Kamil dan sang istri yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri justru berbeda, di mana keduanya pun datang secara terpisah. Hingga hal itu pun langsung menjadi perbincangan panas warganet. Melihat hal itu, sebagai seorang psikolog, Nur Cahyati pun menganalisis dampak dari luka sebuah pernikahan terkait adanya perselingkuhan. Ya, Nur Cahyati menyebut bahwa luka pernikahan terkait perselingkuhan membutuhkan waktu beradaptasi yang cukup panjang. Menurutnya, hal ini pun menjadi sulit karena terpublikasi. Hari ini kenapa memilih di sini, Bu, salat Idul Fitri? Karena kan punya rumah di sini. Kasus ini memang sepertinya tidak hanya mengguncang masyarakat Indonesia, tapi pasti sebagai istri atau pasangan ini kan pasti sangat berat untuk diterima. Walaupun mungkin sebelumnya Ibu Atalia sendiri sudah tahu gitu ya, tapi berbeda bebannya kalau lalu kasus ini terpublikasi, karena pada akhirnya akan semakin berat gitu kan, berpikirnya bagaimana lagi aku harus berupaya memendam kalau selama ini aku cukup tahu sendiri, sudahlah aku simpan sendiri, beban ini akan terasa lebih ringan gitu ya, berdua dengan suami lalu berupaya menyelesaikan gitu, mengatasi mungkin konflik-konflik dan kepercayaan yang hancur di antara mereka gitu, itu akan lebih mudah kalau belum terpublikasi. Tapi setelah terpublikasi kan pada akhirnya ada muncul akan penilaian-penilaian dari masyarakat kalau mereka lalu terlihat bersama, nanti dianggapnya wah jangan-jangan kedekatan ini palsu semata. Kalau dilihat berpisah, wah mereka pasti sedang proses yang satunya sedang marah gitu, yang satunya sedang memendam emosi negatif dan lain sebagainya. Tapi yang pasti memang dalam kondisi demikian semua pasangan pasti dalam proses untuk beradaptasi, dalam proses untuk menerima, mencerna tentang kejadian tersebut, termasuk bagaimana mereka harus saling menyesuaikan diri terhadap situasi yang ada. Selain itu, Nur Cahyati pun juga menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya jika memang masih ingin diselamatkan. Salah satu kuncinya adalah menjaga kesadaran dan juga komitmen. Sebaiknya ketika godaan datang, jangan terburu-buru mengikuti nafsu sesaat.
Tanyakan pada diri sendiri apakah hal ini pun akan membawa kebaikan jangka panjang bagi diri sendiri, pasangan, atau bahkan keluarga. Dan bayangkan konsekuensi yang mungkin terjadi, seperti halnya luka, kehancuran, hingga penyesalan yang mendalam. Karena itu, ego pun harus dikendalikan, logika pun digunakan, dan memikirkan masa depan sebelum mengambil langkah yang bisa merusak segalanya. Setiap kasus perselingkuhan itu pasti akan menimbulkan luka yang proses untuk penyembuhannya ini sifatnya jangka panjang, gitu ya. Karena apa? Harus ada proses pembuktian yang dilakukan oleh si pelaku, lalu juga ada proses respon atau feedback positif juga yang harus diberikan dari korban untuk memastikan bahwa proses mereka untuk membenahi hubungan pernikahan ini bisa berlanjut atau berjalan secara baik. Karena kalau hanya satu pihak yang mungkin pelakunya cuma yang berupaya memberikan bukti tapi lalu tidak ada feedback positif dari korban, ya nggak akan bisa nih berjalan proses pembenahan pernikahan. Itu yang pertama. Perselingkuhan ini memang beragam faktor yang membuat seseorang kenapa lalu memutuskan untuk mengenyahkan komitmen pernikahannya, gitu ya, lalu mengikuti nafsu dan egonya tanpa berpikir panjang. Efek yang akan diterima atau konsekuensi buruk yang mungkin nanti akan dijalani untuk jangka panjang, gitu ya. Jadi pastikan pada saat memang dihadapkan oleh satu keadaan, satu situasi di mana godaan itu muncul, ada kesempatan yang memungkinkan untuk bisa mengikuti nafsu, maka pertimbangkan baik-baik. Pikirkan apakah yang saya lakukan ini betul-betul akan mendukung kehidupan saya, akan berefek baik bagi kehidupan saya untuk jangka panjang. Saya, pasangan, dan juga anak-anak, keluarga besar. Pikirkan itu saja. Meninggalkan pengakuan Lisa mengapa dirinya berani mengumbar hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Lalu seperti apa ahli tarot Denny Darko yang menyoroti Ibu Cinta dan juga Ridwan Kamil yang sebelumnya tertangkap kamera melaksanakan sholat Id dengan berjalan di jalur yang berbeda. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setelah isu perselingkuhan mengguncang Ridwan Kamil, publik pun sempat dihebohkan dengan gestur kecil, namun menyimpan sebuah makna yang begitu besar. Ya, di media sosial, sebuah video menangkap momen Idul Fitri kemarin ketika Kang Emil dan sang istri Ibu Cinta terlihat datang ke lokasi sholat Id, tapi melewati jalur berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman Kang Emil dan ketegaran Ibu Cinta? Ahli tarot Denny Darko pun turut angkat bicara. Denny Darko menyebut bahwa perpisahan jalur itu bukanlah sebuah kesengajaan, tapi sebuah langkah kontra psikologi. Di mana jika mereka datang berdua, netizen pun akan menganalisis ini itu. Tapi kalau jalan terpisah, justru tidak banyak yang bisa disimpulkan. Dan ini adalah sebuah cara untuk menghindari analisa publik yang terlalu jauh. Yang mana Kang Emil pun menjauh, karena ia mencoba untuk melindungi Ibu Atalia dari badai opini. Hari ini kenapa memilih di sini, Bu, salat Idul Fitrinya? Karena kami punya rumah di sini. Saya pikir ini satu hal yang memang kalau boleh dibilang bukannya Kang Emil di sini menyengajakan, ya, enggak. Tapi ini untuk menghindari sesuatu yang kalau orang Indonesia itu kan kalau dikasih sesuatu yang A, dia ini berpikirnya tuh Z. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kontra psikologi, reverse psychology. Nanti kalau datang kelihatan berdua, semua reaksi yang akan ditunjukkan oleh Bu Atalia ini pasti akan dianalisa secara negatif oleh netizen. Tuh lihat, dia kelihatan tertekan, padahal bisa aja karena mungkin terik, kepanasan, ya begitu. Atau tuh kan dia kelihatan capek tuh nemenin RK. Nah, ya mungkin itu hari pertama di Syawal ini di mana
mungkin malamnya menyiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Dan Bu Atalia di sini juga kita ketahui dia juga aktif bergerak di kegiatan politik dan sosial. Maka ini sebenarnya sesuatu yang malah sengaja dihindarkan agar apa yang disasarkan ke Kang Emil ini nggak terkena oleh Bu Atalia. Selain itu, melalui kartu tarotnya, Denny Darko pun juga melihat rumah tangga Ridwan Kamil dan Ibu Cinta masih akan dipertahankan. Denny pun juga menyebut bahwa Ibu Atalia pun masih mencintai Kang Emil sepenuh hati. Bukan cinta buta, tapi cinta yang dibangun dari kepercayaan yang telah menahun. Cinta yang tidak mudah goyah, meski diterpa opini dan juga luka. Apakah cinta itu masih nyata atau tidak? Hal itu pun perkara waktu. Tapi yang jelas, Denny Darko pun juga melihat bahwa Ibu Atalia pun percaya pada setiap kata yang diucapkan oleh Kang Emil. Dia pun berada pada tahap apapun yang terjadi, cintanya pun tidak berubah. Masih akan dipertahankan. Gitu. Bu Atalia masih mencintai Kang Emil dengan sepenuh hati. Di luar apakah ini akan menjadi nyata atau tidak. Dan Bu Atalia ini sepertinya percaya benar apa yang akan dikatakan dan selalu dikatakan oleh Kang Emil. Jadi sepertinya memang hubungan mereka ini sudah sampai di tahap di mana apapun yang terjadi ini Bu Atalia ini akan tetap mencintai Kang Emil. Saya melihatnya seperti itu. Lalu, bagaimanakah tanggapan praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang sempat menduga bahwa Lisa Mariana mungkin saja sosok yang disuruh oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk menjegal langkah Ridwan Kamil agar tidak maju pada pemilu di tahun 2029 mendatang. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, isu mengenai kedekatan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana pun sempat menjadi perbincangan hangat. Pengacara Rasman Arif Nasution turut menanggapi hal tersebut. Dalam pernyataannya kepada awak media, Rasman pun mengungkapkan bahwa diduga sosok Lisa pun bisa saja bagian dari skenario tertentu yang sengaja dihadirkan oleh pihak-pihak tertentu demi menghalangi langkah politik Ridwan Kamil ke depannya yang tujuannya pun agar di tahun 2029 nanti Ridwan Kamil pun tidak lagi punya kekuatan untuk maju menjadi tokoh politik. Spekulasi ini pun semakin mencuat ketika Rasman menyinggung soal nafkah yang sempat dikabarkan diberikan kepada Lisa. Namun diduga telah berhenti sejak 8 bulan lalu. Periode yang secara mengejutkan berdekatan dengan kekalahan Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta. Saya melihat Pak RK ini memang lagi diuji. Hanya saja barangkali gak ngerti saya di mana perkenalan dia dengan si LM ini. Tapi barangkali ini naas. Karena itu, ya kalau sudah Pak RK sudah mengatakan itu bukan anaknya, kemudian sudah ada penyelesaian sejak tahun 2014 kalau saya nggak salah. Dia melakukannya, udah laporkan aja secara hukum. Gak usah tunggu-tunggu lagi, orang anak ini memang mancing kok. Nah saya menduga disuruh supaya 2029 nanti mungkin ya jangan ada niat lagi untuk mau maju di DKI atau mungkin di provinsi lain. Karena Pak RK ini barang laku sebenarnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.